Belum kan, yang lain kan belum pada masuk ya? Sudah mulai pada masuk satu persatu. Sudah berapa orang kah? 13. Ya, tunggu sebentar lah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur yang harusnya tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan membawa kita menjadi lebih taat. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah menunjukkan kita bagaimana Islam yang benar. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah setia ikut dengan kajian Sentana Group di sore hari ini, yang insya Allah kita adakan setiap pekannya di jam yang sama dan di hari yang sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk menyampaikan kajian sore ini Pak Ustadz Salim. Tafadhol Maskurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sahabat Sentana yang saya cintai dan semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan, nikmat dan izinnya sehingga pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu melalui daring atau online dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus marilah kita berdoa semoga majelis ilmu ini adalah majelis yang diberkahi Allah, yang di dalamnya akan banyak kita mendapatkan doa dari para malaikat yang telah menaungi dengan sayap-sayapnya, yaitu doa agar kita diampuni dosanya dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, sahabat-sahabat Sentana yang dirahmati Allah, sesuai dengan undangan pada sore hari ini yang telah disampaikan kepada teman-teman, yaitu kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin setiap hari Jumat ini dengan judul
Semoga judul ini menjadi hal yang membuat kita lebih serius untuk mengikuti kajian sore ini dengan judul yang cukup baik ya, yaitu dengan judul Qalbun Salim. Artinya hati yang baik atau hati yang selamat atau hati yang bersih. Sebagai tadabbur dari sebuah surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Asy-Syu'ara ya, ayat ke-88 dan ke-89. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Ya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Saya ulangi ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Jadi insya Allah selama 1 jam lebih kurang kita akan bahas tentang ayat ini, dan ini berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan keseharian kita insya Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan ya dengan mencoba mengkaji beberapa dari ilmu-ilmu Allah ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, dalam ayat tadi jelas Allah bercerita dan Allah memberikan peringatan kepada kita tentang suatu hari, ya, di mana hari itu tentu kita fahami sebagai hari di mana adalah pengadilan Allah, yaumil hisab, ya, di mana Allah mengatakan kepada kita sekalian bahwa pada hari itu ya, harta dan anak-anak tidak berguna. Harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Ya. Dan yang selamat itu adalah orang yang menghadap Allah pada hari itu dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan, hati yang terbebas dari kotoran-kotoran hati. Maka pada kesempatan ini, mari kita coba memulai ya dengan ayat lainnya atau surat lainnya ya tentang bagaimana Allah ingin menekankan betapa pentingnya masalah kebersihan hati ini ya, yaitu di dalam surat Asy-Syams ya, tentang matahari ya, Asy-Syams, yaitu di sini disebutkan Allah bercerita ya kepada kita sekalian bahwasanya tentang kesucian hati ini diawali dengan sumpah Allah. Bayangkan salah satu dan yang terpanjang sumpah Allah di dalam Al-Quran itu adanya di dalam surat Asy-Syams ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha. Ya. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, di dalam surat Asy-Syams ayat pertama sampai 10 itu kurang lebih 8 sampai 10 kali Allah bersumpah ya dengan atas nama makhluk-makhluknya yang mulia. Ya, kita baca artinya, demi matahari dan demi sinarnya pada pagi hari. Nah, itu sudah 2 kali Allah bersumpah ya. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya.
demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi dua ayat terakhir ini, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini yang menjadi syahid kita, yang menjadi saksi dan penguat dari pembahasan kita tentang kesucian, kebersihan jiwa, hati, dan ya, untuk mengingatkan betapa rugi bagi orang-orang yang mengotori hatinya. Sahabat-sahabatku yang saya cintaikan Allah, sahabat Sentana yang dimuliakan Allah, dari surat Asy-Syam ini kita melihat betapa pentingnya, ya, Allah telah bersumpah 8-10 kali sebelum, ya, dua kalimat terakhir dari ayat ini yang menceritakan tentang perintah untuk, ya, atau berita tentang untungnya orang-orang yang mensucikan jiwanya atau mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, dan betapa rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Ini berbicara tentang hati, berbicara tentang kolbu. Ya, kolbun itu adalah yang bergerak, membolak-balikan. Diterjemahkan hati. Ada juga yang menerjemahkan jantung. Karena jantung itu senantiasa bergerak, ya, dan berbolak-balik. Ya. Sahabat-sahabat Sentana rahimakumullah, ya, yang saya cintai, dan saya berdoa semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Allah telah bersumpah dengan makhluknya dengan memperhatikan alam semesta ini tentang jiwa, ya. Maka betapa pentingnya masalah ini, maka beruntunglah orang yang mensucikan dan senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dengan segala aktivitas kehidupannya hatinya, ya, mengotori hatinya. Dalam hal ini, ya, Allah telah memberikan semua pedoman kepada kita sekalian, bahwasanya jangan sampai kita terjerumus dan menjadi orang-orang yang merugi karena kita secara sengaja atau tidak sengaja mengotori jiwa kita, mengotori hati kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka buruk pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Ya. Salah satu tugas Nabi SAW, ya, diturunkan Allah ke muka bumi ini adalah juga untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Ini ada di dalam surat, ya, Al-A'la, ya, ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya itu dan mengingat nama Rabb-nya lalu ia sholat. Ya.
Nabi diutus ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di samping sebagai penjelas dari ayat-ayat dan surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, juga adalah untuk ya menyempurnakan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, dan juga adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Maka betapa pentingnya ya apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, karena berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan terutama di akhirat kelak. Macam-macam hati ya kita kenal ya, macam-macam hati. Ada beberapa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama yang salafus saleh, ulama-ulama salaf yang saleh, ulama-ulama salaf yang menjadi rujukan kita semuanya, yaitu diketahui bahwa paling tidak ada 3 kelompok ya, 3 kelompok hati. Yang pertama disebut hati yang sehat ya. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dan hati yang bersih ya, hati yang baik dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya, serta selamat dari syubhat yang bertentangan ya dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya selamat tentu akan senantiasa mengerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Ya, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari manusia, tidak terjangkit penyakit-penyakit hati seperti ria, pamer, ya, sum'ah, ya, memperdengarkan ya kepada halayak, ya, dengan juga ujub, merasa diri hebat, kibir, ya, sombong, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Ya, dan senantiasa berittiba, yaitu meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan hati yang sehat itu. Yang pertama, ya, hati yang selamat itu, qalbun salim itu adalah hati yang senantiasa ya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala ya, dan hari akhir. Paling tidak 2 itu, yaitu iman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Kenapa 2 hal ini yang utama dari rukun iman itu? Karena memang yang pertama kali kita harus menyadari bahwa keimanan kita yang pertama kali itu adalah iman kepada Allah. Hati yang diliputi senantiasa keimanan kepada Allah, maka insya Allah kita akan senantiasa berada di dalam jaminan Allah. Ya, artinya Allah akan senantiasa berada bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, seperti di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-4 insyaallah ya, bahwasanya ya Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada. Karena keimanan kita kepada Allah, maka kita yakini Allah akan senantiasa bersama kita. Dan dengan keyakinan kita juga kepada Allah yang pertama kali harus mendasari rukun iman ini, kita senantiasa merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Maka ini yang pertama menjadi dasar dari hati yang selamat. Dan yang kedua, kita meyakini adanya hari pembalasan atau yaumil qiyamah atau yaumil akhir atau yaumil hisab. Jadi awalnya kita menyadari bahwa semua perbuatan kita itu tidak luput dari pengawasan Allah karena kita beriman adanya Allah, dan kita yakini bahwa Allah membersamai kita dalam keadaan apapun dan dimanapun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, maka menjadi bagian daripada ya
keyakinan kita bahwa apapun yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah. Oleh karenanya maka keimanan kita yang kedua, yaitu tentang yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumil akhir, bahwasanya kita akan mendapatkan sebuah hari, yaitu hari pembalasan, yaitu hari yang kita akan diadili oleh yang maha adil. Maka tadi yang kita bacakan ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yang tidak ada pada hari itu. Kapan hari itu? Yaumil qiyamah. Kapan hari itu? Yaumil hisab. Allah menekankan tidak ada gunanya harta dan anak-anak itu kecuali hati yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Karena keyakinan kita dengan yaumil akhir, maka kita yakin bahwa kita harus memiliki hati yang selamat kalau kita mau selamat tentunya. Ya, ini yang pertama ya. Qalbun salim artinya hati yang selamat, yaitu hati yang senantiasa meyakini bahwa Allah itu adalah al-haq. Allah itu adalah benar dan sumber segala kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum. Dan sesungguhnya juga hari kiamat itu juga al-haq, sesuatu yang juga pasti benar dan akan hadir, ya, dan tidak boleh kita ragukan kehadirannya. Ya, oleh karenanya maka dengan kita mengetahui dengan segala keyakinan itu, kita akan mencoba dan berusaha selalu bagaimana agar kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, ya, senantiasa menghadirkan, ya, bahwa kita dalam pengawasan Allah dan menghadirkan dalam hati kita bahwa semua perbuatan kita ini akan dimintakan pertanggungjawabannya, dan kita yakini bahwa harta dan anak-anak itu tidak ada gunanya sama sekali pada hari itu, dan yang berguna adalah kita menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ya. Saudaraku sekalian, yang kedua yaitu hati yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, ya, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini adalah tentang tauhid. Ya. Maka hati yang selamat, definisi yang berikutnya itu adalah hati yang senantiasa mentauhidkan Allah. Hati yang senantiasa, ya, membenarkan bahwa tiada sesembahan, kecintaan, ilah-ilah yang lainnya, ya, dengan sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, orang-orang yang mengetahui hal ini meyakini dan mengamalkannya, dan apabila dia meninggal dalam keadaan demikian, maka ia dijanjikan Nabi SAW masuk ke dalam surganya. Sebagaimana hadisnya yang mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia pasti masuk surga. Ya. Yang ketiga yaitu hati yang bersih dari syirik. Tadi yang kedua tentang tauhid, yang ketiga ini adalah hati yang bersih dari syirik. Kita sudah bahas beberapa kali dalam forum kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahaya syirik, ya. Betapa syirik itu akan menghapuskan, ya, segala amalan-amalan kita yang ada di muka bumi ini, dan dia akan mengeluarkan kita, ya, dari Islam, ya. Bahkan menjadi dosa yang tidak berampun kalau kita tidak bertaubat sebelum kita meninggal. Maka hati yang selamat adalah hati yang menjauhkan kita dari kesyirikan. Apakah itu syirik besar, syirkun akbar, ataupun syirik kecil atau syirkun asgar. Yang keempat, hati yang selamat yaitu hati yang selamat dari bid'ah. Ya, ini dia. Kita juga kadang sedikit tabu, ya, merasa sungkan bicara bid'ah. Padahal bid'ah ini termasuk salah satu persyaratan untuk menjadi hati yang selamat. Bid'ah ini adalah mengada-adakan peribadatan, ya, dalam agama, ya, yang baru, yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ya.
Man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dan perintah dariku di atasnya, maka sesungguhnya amalan itu raddun, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini adalah salah satu dasar dari hujjah tentang dilarang bid'ah. Yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, ya, bukan dalam masalah-masalah ya pengetahuan, ilmu pengetahuan seperti listrik, apa itu bid'ah juga, tapi dalam bahasa. Bukan bid'ah dalam pengertian istilah, yaitu yang dimaksud bukan bid'ah seperti yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu memberikan tambahan-tambahan atau hal-hal yang baru dalam agama. Kenapa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-Maidah ayat 3. Agama ini sudah sempurna. Allah yang mengatakan. Agama ini sudah sempurna. Tidak perlu lagi ditambah dan dikurangi, dimodifikasi sesuai dengan hawa nafsu, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, ya, pembenaran dengan dasar hawa nafsu. Tidak. Agama ini adalah kita beragama dengan dalil, kita beragama dengan hujjah, kita beragama dengan kalimat-kalimat yang memang telah sempurna dan disempurnakan Allah sebagai nikmat, ya, kepada kita sekalian, yaitu al-Islam. Ya. Jadi hati yang selamat itu hati yang selamat dari bid'ah dan tenang di atas sunnah. Lawannya bid'ah adalah sunnah. Lawannya tauhid adalah syirik. Lawannya taat, maksiat. Jadi hati yang selamat itu hati yang bertauhid, ya, hati yang tenang di atas sunnah, dan hati yang taat. Lawannya syirik, bid'ah, maksiat. Oke. Ya. Yang kelima, hati yang selamat itu adalah hatinya orang mukmin, hatinya orang yang beriman. Karena hati orang kafir dan munafik itu termasuk hati yang mati atau hati yang sakit. Nanti kita akan bahas. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, qalbun salim adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, bahkan ia senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ia karena abudu, ya, seperti yang biasa kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap hari paling tidak 17 kali, ya, 17 rakaat dalam surat wajib harus kita membaca Al-Fatihah. Di dalamnya ia karena abudu, hanya kepada mula, ya, hanya kepada mula, ya, artinya satu-satunya yang kita sembah hanya Allah saja. Ya, demikian, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam satu kalimatnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu yang mengatakan bahwa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah atau tidak memberi karena Allah, maka ia sesungguhnya telah menyempurnakan imannya. Ya. Jadi kesempurnaan iman itu karena segala sesuatu yang kita perbuat hanya dan hanya karena Allah. Kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, maka itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Ya, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, ya, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, ya. Beliau rahimahullah, maksudnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini juga itu mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah dan larangan Allah, hati yang selamat dari setiap penghambaan kepada selain Allah, hati yang selamat dari berhukum dengan selain hukum Allah dan nabinya, hati yang selamat adalah hati yang cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut dan mengharap hanya kepada Allah, tawakal juga hanya kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah, dan senantiasa mengutamakan mencari ridhonya Allah atas semua apa yang dia cari dalam hidup dan kehidupannya, juga sekaligus menjauhkan diri
dari kemurkaan Allah. Saudaraku sekalian, setelah kita ya masih banyak ya di dalam kitab ini ya. Kitab yang saya bawa adalah Tazkiyatun Nufus ya. Itu masih banyak lagi cerita tentang hati yang selamat, tetapi keterbatasan waktu, maka kita sekarang berpindah kepada hati yang mati. Ya, ada 3 tadi ya. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada lagi kehidupan padanya, yaitu hati yang tidak mengenal lagi Allah, berdiri di atas syahwat dan kelezatannya, ya, mengerjakan perkara-perkara yang dibenci Allah dan dimurkainya, dan tidak lagi peduli apakah Allah ridho atau tidak, apakah Allah murka atau tidak. Hidupnya semata-mata hanya mengikuti syahwat semata. Ya, itu hati yang mati. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 6 dan 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau, wahai Muhammad, beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hatinya dan pendengarannya, penglihatannya telah ditutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ya, surat 2 ayat 6 dan 7. Itu hati yang mati. Jadi hati yang sudah tidak lagi peduli dengan segala aturan-aturan Allah, dan yang menjadi Tuhannya adalah syahwatnya. Yang menjadi Tuhannya adalah syahwatnya dan hawa nafsunya. Kita berdoa kepada Allah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga Allah ya jangan menjadikan hati kita hati yang mati. Karena hati yang mati sudah divonis Allah, tidak ada gunanya kita memberi peringatan ya. Karena telah ditutup, dikunci oleh Allah, baik itu hatinya, pendengarannya, ya, kemudian juga penglihatannya, ya, dan semuanya itu ya berujung kepada azab Allah yang maha pedih. Ya, saya kira hati yang mati cukup ya dengan penjelasan itu, karena ya kita dan ini hati orang-orang yang kafir dan hati orang-orang yang munafik. Itu orang-orang yang seperti inilah, yang musyrikin, itu juga orang-orang seperti inilah yang termasuk golongan orang-orang yang hatinya telah mati. Adapun yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang padanya ada kehidupan, namun sekaligus juga terdapat penyakit di dalamnya. Ya, penyakit-penyakit hati seperti yang tadi di depan telah disampaikan. Terkadang sadar untuk berbuat taat, tapi terkadang juga lalai, gitu ya, untuk berbuat maksiat. Ya, jadi ya kadang taat, kadang maksiat, ya kadang beriman, kadang ya keluar dari keimanan karena meyakini sesuatu yang salah dan seterusnya. Ya. Apabila ada tarikan-tarikan kuat berbuat ketaatan, ia pun berbuat mengerjakan ketaatan. Namun jika ada dorongan kuat ya untuk berbuat maksiat, hasrat yang berbuat maksiat, ia pun kembali berbuat maksiat. Ya. Terkadang berada dalam kebenaran, juga terkadang larut dalam kemaksiatan. Tergantung mana yang lebih kuat menguasai dirinya pada saat ya aktivitas itu dikerjakan. Ibnu Qayyim lagi-lagi rahimahullah mengatakan, tipe hati yang ketiga ini adalah hati yang hidup tetapi cacat, gitu ya. Ia memiliki dua materi yang senantiasa tarik-menarik. Maka tergantung mana yang paling dominan. Di dalam hati ini terdapat kecintaan kepada Allah, tetapi juga sekaligus ya terdapat kecintaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Apakah bentuknya syahwat ya yang berkeinginan kuat ya untuk melakukan hasad, dengki, sombong, ujub, kecintaan kepada kedudukan, dan berbuat kerusakan, mafsadah di muka bumi, dan itulah yang akan menghancurkan dan membinasakannya. Ia diuji oleh Allah dengan dua hal ini, yaitu ya, yang menyeru kekuatan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hari akhirat
dan yang lain menyeru dan menarik kepada kenikmatan sesaat dan yang akan berujung kepada kemurkaan Allah. Dan inilah hati yang sakit, yaitu berada di antara dua tarikan. Ya. Maka yang paling kita khawatirkan dari kedua tarikan ini adalah akhir dari kehidupan kita. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu tergantung kepada akhirnya. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tentu kita semua berdoa, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Kita minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan akhir kehidupan yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan ya, dari akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khatimah. Kenapa? Karena tarikan inilah. Ya, dan kita senantiasa mohon kepada Allah ya agar kita ya benar-benar dijaga Allah. Karena kita pun tidak mempunyai kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka nasta'in. Kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah ya, agar kita diberikan kekuatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna istinabah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk melihat yang benar itu benar, ya Allah. Dan berilah rizki, kemampuan, kekuatan agar kami bisa melakukan ya kebenaran itu dengan baik. Dan sekaligus ya Allah, berikanlah petunjuk ya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang jelek itu jelek. Ya. Dan berilah kekuatan rezeki kepada kami agar kami bisa menjauhkan diri dari kejelekan kebatilan itu. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, itulah tiga hal yang menyebabkan hati itu terbagi menjadi tiga, ya. Yaitu hati yang mati, ya, hati yang sakit dan hati yang selamat. Kemungkinan besar di antara kita masih termasuk hati yang sakit, ya, termasuk diri saya. Oleh karenanya kita senantiasa untuk berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk senantiasa melakukan apapun itu ya, berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena itulah yang dijamin selamat. Karena itulah yang dijamin terbebas ya dari hal-hal keburukan yang akan menyeret kita ya menjadi hati kita sakit atau bahkan waliyadzubillah menjadi hati yang mati. Oleh karenanya ikhwan fillah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, maka apa yang harus kita hindari? Nah, ini beberapa hal ya yang perlu ya kita hindari dan apa-apa yang perlu kita lakukan ya di dalam kita mempertahankan ya upaya-upaya kita agar kita senantiasa selamat ya, dan memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, kita ketahui bahwa hati itu menjadi sakit atau bahkan mati itu karena beberapa hal, yaitu setan ya, masuk ke dalam ujian kita itu. Nah, bagaimana setan masuk ke dalam hati manusia? Ada paling tidak 10. Ya, saya tidak akan membahas satu persatu secara detail karena waktu tidak ada, tapi saya harus sampaikan. Yang pertama, marah. Ini marah itu akan menghilangkan akal sehat. Orang yang marah itu, kata Nabi SAW, orang yang tidak mempunyai akal yang sehat. Maka Nabi mengatakan jangan mengambil keputusan juga di saat marah. Ya. Bahkan kalau marah, Nabi melarang, la tagdob, la tagdob. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku nasihat yang berguna untukku. Lalu Nabi mengatakan, la tagdob, la tagdob, la tagdob. 3 kali. Waradadam nyarara ditanya berulang kali, jawabannya la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, la tagdob walakul jannah. Kalau kamu tidak marah, kamu akan dapatkan surga. Karena marah itu ya salah satu pintu masuk syaitan. Ya. Dan kita ya dilarang untuk mengambil keputusan pada saat marah. Karena akal kita sedang
tidak sehat. Ya. Kemudian hawa nafsu, ya ini hawa nafsu. Ya hawa nafsu juga sama, ya. Kurang lebih akan membawa kita, karena hawa nafsu itu cenderung akan membawa kita kepada kejelekan. Kemudian iri hati, ya sama ini hasad. Iri hati itu adalah tidak suka dengan orang mendapatkan nikmat dari Allah, dan kita berharap orang itu menjadi tidak bahagia. Itu hasad. Maka ada ya surat Al-Falaq itu ya. Surat Al-Falaq itu salah satu surat yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah. Di dalamnya tentang kita berlindung dari hasad. Kita berlindung dari hati hasad, iri, ya, SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kan gitu ya. SMS tuh. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, ini bahaya ya. Ini hati yang dengki itu termasuk jalan masuknya setan. Tamak, rakus, ya, rakus. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Tamak, karena rakus kita. Ya, tidak pernah merasa cukup, tidak ada qanaah dalam hatinya. Ini tamak, menjadikan hati kita bisa sakit dan bahkan bisa mati. Kemudian berlebihan dalam makan. Nah, ini juga Nabi kan mengatakan, bahkan bukan Nabi SAW. Ya, surat 7 ayat 31. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, ini dia. Allah yang mengatakan dalam surat 7 ayat 31. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Rupanya berlebihan makan juga ini tempat pintu masuknya setan. Apalagi adab makan dan minum kita tidak kerjakan dengan baik. Adab makan, tangan kanan, minum tangan kanan, duduk ya, kemudian membaca doa dan sebagainya. Ya, itu pun ya harus kita lakukan. Kemudian terburu-buru, kurang teliti dalam segala urusan, ya. Tergesa-gesa, terburu-buru, segala sesuatunya tidak hati-hati, ini juga berbahaya. Bakhil, kikir, pelit, ini juga tempat pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Ya, karena ini hal yang tidak terpuji. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala selalu ya menganjurkan kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senang berinfak, orang-orang yang senantiasa untuk ya berbagi dengan orang lain, orang yang dianjurkan untuk senantiasa memudah-mudahkan orang dalam segala hal, orang yang senantiasa ya dianjurkan untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, apalagi ada kewajiban zakat, karena di dalam harta kita terdapat harta orang-orang lain, khususnya orang-orang fakir miskin dan orang lain yang berhak. Yang ketiga atau yang kedelapan, takut miskin. Ini juga tidak boleh. Ya, kita tidak boleh takut miskin, karena Allah telah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha. Ya. Itu surat Hud ayat 6. Ya, surat ke-11 ayat 6. Artinya Allah telah menjamin, ya. Telah menjamin apa? Rizki setiap orang, setiap makhluk yang Allah ciptakan telah dijamin. Bahkan binatang melata sekalipun telah Allah jamin rizkinya. Maka tidak perlu takut miskin. Kewajiban kita adalah mencari, ya, ikhtiar, doa, itu kewajiban. Tapi ketetapan Allah seperti yang sudah saya sampaikan dalam kajian yang lalu, yaitu ya pilihan Allah adalah yang terbaik. Ketetapan Allah yang terbaik. Al-khair khiratullah. Ketetapan Allah, pilihan Allah itu yang terbaik. Apakah kita menjadi orang yang kaya atau orang yang sedang-sedang saja, atau bahkan menjadi orang yang tidak berkecukupan, itu pun pilihan Allah. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Kita tidak tahu. Allah lebih tahu, kita tidak tahu apa-apa. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian suuzon, berburuk sangka. Nah, ini juga nggak boleh. Berburuk sangka kepada orang tidak boleh, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fath yaitu ya, ayat ke-48. Itu ada ancaman. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah itu ancamannya luar biasa, itu neraka ya. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, lalu kita berburuk sangka kepada Allah. Sampai kita menyebut Allah tidak adil, itu tidak boleh sama sekali. Itu tempat masuknya syaitan. Dan hati kita menjadi sakit, bahkan bisa terancam menjadi hati yang mati. Kemudian teman-teman dan saudaraku sekalian, ya, di sini ada juga sebab-sebab hati menjadi
sakit ya, itu tadi tempat masuknya ya, hati yang menjadi sakit itu tadi sudah lah ya, kita sudah jelaskan di awal ya, yaitu ada kesyirikan, bid'ah, dosa, maksiat, cinta dunia yang berlebihan. Kemudian ya, ada 4 racun hati di sini, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam bergaul, semua sesuatu yang lebih itu ya, pada umumnya itu tidak baik. Berlebihan ya. Itu tidak baik. Nah, di sini apa obat penyakit hati? Ini yang penting ya. Ini dalam waktunya barangkali kurang ya, tetapi saya cepat saja. Obat penyakit hati, ya. Kita tahu penyakit hati tadi sudah ya. Nah, ada diantaranya adalah tidak ikhlas ya. Ya, kita sulit untuk ikhlas ya. Kemudian kita pamer, yaitu penyakit hati ya. Ya ria, ya kemudian ujub, ya. Kita merasa diri hebat, yang lain tidak hebat. Ya, kalau tidak ada aku maka tidak bisa apa-apa dan sebagainya itu ya, keakuan yang berlebihan ya. Ya, merasa diri menjadi orang yang paling di dalam sebuah komunitas ya, dan sebagainya. Karena ini iblis pun begitu. Ana khairum minhu, bukan. Aku lebih baik daripada kalian. Itu penyakit yang menjadi ciri daripada syaitan iblis itu ya. Ya, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan engkau diciptakan dari tanah. Padahal api dan tanah yang lebih baik yang mana? Allah yang lebih tahu, dan Allah yang menyuruhkan dia untuk sujud kepada Adam, tapi dia menolak dengan alasan itu. Aku lebih baik dari kamu. Nah, jadi penyakit ini hati-hati ya. Kemudian obat penyakit hati tadi, yang pertama mentauhidkan Allah dan jauhkan syirik. Kemudian menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, serta memudahkan menerima kebenaran dan juga memudahkan mengamalkan kebenaran itu. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, senantiasa membasahi lisan dengan zikir dan istighfar kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Nah ini teman-teman Sentana, alhamdulillah ya, ada media tilawatul Quran yang senantiasa kita satu sama lain saling mengingatkan ya. Ini barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi upaya kita. Kemudian senantiasa bertaubat kepada Allah. Nabi SAW 70-100 kali dalam sehari bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kita siapa? Lalu berbuat baik kepada manusia, terutama kepada birrul walidain, ya, kepada orang tua kita. Ya. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik sudah, yang paling utama. Lalu Nabi mengatakan, sholli fi awalil waktuha. Salatlah kalian di awal waktu. Ternyata itu amalan terbaik. Sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah amalan terbaik. Yang ketiga berapa? Jihad fisabilillah. Bayangkan jihad fisabilillah itu kedudukannya di bawah birrul walidain. Ya. Jadi berbuat baik kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua. Membuang dan selalu menjauhi kotoran-kotoran hati. Tadi kita udah bahas kotoran hati apa sih. Kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri kebaikan seorang mukmin itu adalah menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usahlah kita ikut nimbrung, ikut ngomong, apalagi gibah dan seterusnya, itu malah berdosa. Ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Barangkali itu saja, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintakan Allah. Silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya serahkan kembali kepada Pak Samsul sebagai moderator pada sore hari ini. Baik, jazakallahu khair Pak Salim. Terima kasih sudah menyampaikan tambahan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita mendapatkan hati yang selamat dan menjauhkan kita dari hati yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak, ibu-ibu yang kami sayang, silakan untuk diajukan pertanyaannya di sesi tanya jawab ini. Boleh di
ya, kolom chat atau boleh juga langsung di unmute. Ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Akan dijawab oleh Pak Salim, insyaallah. Silakan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Silakan ya, mau chat juga boleh, nanti dibacakan oleh moderator. Ya, kami masih menunggu apabila ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya peserta kajian di sore hari ini. Jangan malu-malu, silakan saja. Kolom chat kepada, silakan yang mau unmute boleh saja langsung. Silakan langsung ya, kalau mau tanya silakan ya. Semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi kami ingatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, saya Pak Silakan Pak. Salim. Silakan Pak Ideal. Assalamualaikum Pak Salim dan kawan-kawan semua. Ada pertanyaan begini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan ini agak melenceng dari materi kita, tapi masih berhubungan dengan pertanyaan keagamaan. Kaitannya dengan ini Pak Salim, apa namanya soal batu nisan tuh Pak? Apakah betul ketika waktu itu sempat apa namanya ke makam baki ya Pak ya, terkait dengan batu nisan itu yang kemudian tidak di apa namanya ya, tidak ada di makam baki, di mana semuanya menggunakan batu dan hamparan tanah. Ya. Dengan syariat kita gimana sih Pak kalau ya paling tidak orang tua kita, bapak ibu kita yang saat ini sudah meninggal, yang sudah tiada, kita anggap dengan batu nisan apa segala macam sebagai salah satu kasih sayang mungkin ya, atau budaya atau apa saya nggak tahu, cuma itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Soal itu gimana ya Pak ya, kalau memang yang paling pantas kan sebenarnya orang-orang sahabat Nabi, kemudian tabi'in di makam baki itu tuh Pak, kalau harus dibuat batu nisan yang sebagus-bagusnya tuh. Cuma kok di sana nggak ada batu nisan apa segala macam, hanya hamparan tanah dan apa ya, bahkan tonggak apapun nggak ada itu Pak. Cuma hamparan gitu aja, tapi memang berbentuk apa namanya kuburan ya gitu. Nah itu gimana Pak penjelasannya Pak Salim? Terima kasih Pak Afwan Pak. Ya, barakallahu fiik Pak Ideal. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk antum, keluarga dan kita sekalian. Ini pertanyaan yang baik ya, meskipun tidak berhubungan dengan materi pada hari ini, tapi insya Allah bermanfaat ya. Jadi Nabi SAW bersabda ya, terutama bahkan sebelum wafat Nabi SAW itu justru mengingatkan tentang masalah kuburan ini. Artinya masalah kuburan ini bukan masalah sepele, bukan masalah kecil, tapi masalah yang penting. Karena sebelum wafat saja Nabi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kuburan ini. Di antaranya yaitu Nabi menyampaikan larangan untuk ya beribadah di kuburan. Jangan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjidnya, kan gitu. Jangan kau jadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahlul kitab dahulu. Ya kenapa? Karena masjid kalau kuburan itu dijadikan tempat untuk seperti beribadah, nanti khawatir itu menjadi syirik gitu. Karena akan ada penyembahan-penyembahan kepada kubur dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW juga melarang untuk memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya, dan membuat bangunan-bangunan di atasnya. Ini jelas ya, disampaikan dalam hadis Nabi SAW ya. Ini dari riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, ya Rasulullah SAW melarang untuk memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya. Ya, jadi seperti itu. Dan memang seperti yang antum atau kita semua yang pernah umroh atau haji, ya itu melihat di Baki dan di kuburan-kuburan lainnya, ya di Ma'la dan sebagainya di Mekah itu, semuanya juga tidak menggunakan bangunan-bangunan di atasnya atau membuat kuburan itu dengan bangunan. Artinya bangunan itu bisa dengan apa saja ya. Termasuk di dalamnya adalah ya kita menggunakan batu nisan yang barangkali tujuan kita adalah baik ya, untuk memberikan peringatan bahwa di sini tempat dikuburnya, kapan meninggalnya dan sebagainya. Tapi ternyata baik dan tidak baik itu bukan berdasarkan perasaan dan logika kita. Baik dan tidak baik dalam masalah agama itu harus ada rujukan dari Nabi SAW. Karena man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ya, artinya amal-amal yang dianggap itu merupakan ibadah,
Ya, dan tidak ada contoh dariku, maka itu tertolak. Maka yang paling selamat adalah kita mengikuti apa yang Nabi perintahkan atau Nabi anjurkan, dan itu dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jadi seperti itu. Wallahu alam. Ya, semoga kita dengan legowo bisa menerima berbagai kebaikan, ya, selama itu ada hujah, selama itu ada dalil dari Nabi SAW. Ya, ya, jadi kita tidak harus, karena berdoa itu tidak harus di makam daripada orang tua kita atau di makam saudara kita dan seterusnya. Berdoa di mana saja. Adapun ziarah kubur memang dianjurkan, disunnahkan, tapi untuk dua hal. Mendoakan yang sudah meninggal dan mengingatkan kita akan kematian, itu saja. Ya, selebihnya ya tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Ya, jadi ya kita kalau sekedar untuk berdoa itu tidak harus di atas kubur, di dekat kubur, di mana saja, insya Allah. Ya, bagaimana kalau halnya seperti kemarin ya, ya. Tapi alhamdulillah kemudian jenazah Eril diketemukan. Kalau tidak kan ya sudah. Dan banyak lagi yang seperti itu, kecelakaan ya di laut ya, kapal, pesawat terbang yang jatuh di laut, di mana kuburnya? Nggak ada, kecuali di lautan. Dan banyak lagi orang-orang yang qadarullah ya meninggal di tempat yang tidak ada kuburnya. Nah, tidak mengapa, kita boleh melakukan doa di mana saja. Ya, wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan Pak Ideal. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana nih? Iya, ini saya dari luar Sentana nih Pak Salim. Siapa ya? Dari undangan dari Pak Ideal nih Pak, di grup sebelah. Oh, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, barakallah. Nggak, Iya, saya Pak. belum melihat aja namanya. Boleh Iya. menyebut namanya, Pak? Udah Biar berapa kita kali kenal. udah sempat sih Pak ikut, cuma kali ini memang alhamdulillah dapat waktu lagi. Alhamdulillah, Ya, barakallah. saya Rudi Pak. Silakan. Pak Ustadz. Oh ya, Mas Rudi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, silakan, Mas Rudi. Iya, terkait dengan pembahasan hari ini Pak Ustadz. Saya sering melihat atau mendengar ya ungkapan proses atau usaha tidak mengkhianati hasil. Itu seringkali terucap oleh orang-orang yang berhasil dalam mencapai sesuatu ya Pak Ustadz ya. Apakah kalimat seperti itu bisa termasuk ujub ya Pak Ustadz ya? Karena Apa tadi kalimatnya? Boleh diulang kalimatnya apa, Pak Rudi? Usaha atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati Iya, hasil. Kira-kira maksudnya apa tuh ya? Usaha atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, oh, jadi artinya pasti akan terjadi gitu. Iya. Nah, itu diucapkan oleh orang-orang yang sukses lah mencapai sesuatu ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin apakah itu tanpa disadari ada jalan masuknya setan untuk ke kita itu menimbulkan kitanya menjadi sombong ya Pak Ustadz ya. Apakah bisa seperti itu ya Pak Ustadz ya? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Jazakallah. Wa'alaikum. Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak Rudi. Semoga Allah memberkahi kita dan juga keluarga antum ya. Amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang senantiasa kita jadikan rujukan pembahasan beberapa kali ya, yaitu Allah mengatakan kepada kita sekalian ya. Bisa jadi ya dalam surat Al-Baqarah 216 ini bisa jadi ya Allah mengatakan apa-apa yang tidak menyenangkan kalian itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa-apa yang kamu sukai justru itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Nah, lalu juga ada di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-59, bahwa kunci-kunci yang gaib itu semuanya ada di tangan Allah. Tidak satu orang pun tahu, termasuk Nabi SAW tidak tahu, kecuali diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, hasil itu sesuatu yang uncertain, sesuatu yang tidak pasti dan tidak ada satu orang pun akan tahu apa yang akan berhasil atau tidak berhasil, karena itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau teman-teman atau ada orang ya, apakah dia yang sukses dan sebagainya lalu
menisbatkan gitu hasil itu adalah tadi apa, proses itu tidak akan mengkhianati hasil, artinya bahwa proses itu pasti akan bisa menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkannya. Itu sesuatu yang menurut hemat saya itu tidak berkesesuaian dengan ayat-ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang bisa memastikan apa yang belum terjadi. Itu termasuk hal yang gaib. Bahkan di surat-surat pertama ya, surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu kan menyebutkan ya, alif lam mim dzalikal kitabil la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Gitu. Bahkan itu termasuk ayat-ayat pertama. Artinya apa? Bahwa orang itu harus meyakini hal yang belum terjadi karena gaib. Kita aja diskusi begini nggak tahu apakah kita selesai dari sini masih diberi kesempatan hidup atau tidak oleh Allah, apalagi tentang masalah hasil. Ya. Jadi wallahu alam, menurut hemat saya ya janganlah kita mendikte hasil karena hasil itu bukan wilayah kita. Dan kalau kita masuk ya mendikte hasil, yakinilah kita akan pusing, akan kecewa dan sebagainya. Karena tidak punya wewenang kita di sana. Kewajiban kita adalah ikhtiar dan doa. Selebihnya tawakal. Fa idza tawakkal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita punya azam, punya tekad, punya usaha, ya, selebihnya tawakal kepada Allah. Kenapa? Lagi-lagi kita tidak punya authority, ya, tidak mempunyai kewenangan itu untuk mendikte hasil. Jadi wallahu alam, kalau saya bisa jadi nantinya kita masuk ke dalam kesombongan. Dan ini yang dilakukan oleh Qarun ya. Surat Al-Qasas itu ya, dari ayat 77 sampai ayat ke-80 sekian. Cerita tentang Qarun, bagaimana Qarun itu meyakini bahwa apa yang dia dapatkan itu karena semata-mata hasil daripada usahanya. Sudah diingatkan juga dia ngotot gitu. Enggak, ini karena saya gitu. Enggak ada peran Tuhan di sana. Maka Allah tenggelamkan dia bersama dengan hartanya. Dan kita cari harta Qarun, harta karun. Padahal meninggalnya di mana, kita carinya di sini ya. Wallahu a'lam, Pak Rudi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jazakallah Pak Ustadz. Sebaiknya kita menghindari ya Pak Ustadz ya, untuk berkata-kata seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, janganlah. Kita nanti takutnya menjadi kata-kata yang merugikan kita, artinya mendapat dosa kita, bahkan jatuhnya kepada kesombongan. Harus diingat ya, sebesar biji sawi aja kesombongan tuh tidak akan kita mencium bau surga, apalagi masuk ya. Mencium bau surga aja enggak, itu kata Nabi SAW. Jauhi kesombongan. Kita ini siapa mau sombong tuh? Kita bisa. Mungkin kadang gini ya Pak Ustadz. Kenapa? Mungkin ya menurut saya itu yang orang yang berbicara seperti itu untuk memberikan motivasi ke yang lain mungkin bisa jadi Pak Ustadz ya. Tapi ya takutnya itu masuk ke dalam kesombongan itu ya. Banyak cara untuk memotivasi tanpa harus sombong. Banyak cara. Nabi SAW senantiasa memotivasi para sahabatnya untuk fastabiqul khairat. Kan gitu. Tetapi ya itu, jangan sampai salah gitu. Ya, kita memotivasi orang dengan cara-cara yang memang diajarkan gitu, bukan dengan cara-cara yang justru dilarang kan gitu. Banyak cara untuk memotivasi orang. Nabi SAW, contohnya Nabi lah SAW, memotivasi sahabat-sahabatnya itu luar biasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya dia berbuat baik dalam, tapi termasuk juga mencari harta, tapi mencari harta untuk kebaikan gitu. Ya, banyak konglomerat zaman Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam, ada Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, semuanya orang-orang yang berhasil. Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya bahkan luar biasa ya. Mereka ini orang-orang yang luar biasa lah. Harta itu ada di tangannya, bukan di hatinya, tapi luar biasa banyak dan senantiasa untuk kepentingan akhiratnya. Barakallahu fiik. Silakan. Syukron Pak Ustadz penjelasannya. Afwan. Silakan. Apakah masih ada yang bertanya? Pak Ustadz, saya nanya Pak Ustadz. Silakan Pak Joko. Ya, tafadhol. Mas Joko ya? Iya Pak, iya. Iya, monggo Mas Joko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefil hal, sehat? Alhamdulillah, semoga Pak sehat selalu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol akhi. Ya, Pak Ustadz, itu tadi yang terkait pertanyaan Pak Ideal sih saya agak ini juga nih, ikut ini juga kepengen nanya berhubungan dengan darah kubur atau kuburannya sendiri ya Pak Ustadz ya.
kan tadi hadisnya juga udah jelas bahwa kuburan itu nggak boleh dipagarin atau dibuat bangunan di atasnya gitu ya Pak Ustadz. Iya, iya. Makna bangunan itu sendiri, bangunan apakah ya seperti rumah atau dia hanya sebatas ditutup itu aja ya Pak? Ada juga yang kuburan itu yang di atasnya di keramik itu gimana Pak Ustadz ya, nisannya dari keramik, kalau orang Jawa bilang dipicing gitu ya Pak? Iya, iya. Iya, itu iya. hukumnya, Iya. ya, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini ada hadis lagi yang saya bacakan aja hadisnya ya. Di sini Nabi SAW menyampaikan ya, sebentar saya bacakan hadisnya ya. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, itu sudah ya. Nah, nanti jangan dikaitkan kok ada di kuburan nabi ada di Masjid Nabawi, itu ceritanya berbeda. Itu bisa saya jelaskan, cuman agak panjang ya. Ya, Nabi meninggal bukan di masjid, Nabi meninggal di rumahnya. Hanya karena perluasan dan ada kaidah lain bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, itu jadi masalahnya. Dan kuburan Nabi di Madinah itu ya, di Masjid Nabawi itu ada 3 lapis yang saya ketahui ya. Itu supaya dia terpisah dari masjid, meskipun dalam satu area, tetapi itulah ada kekhususan yang tadi ada beberapa hadis lainnya. Nah, selebihnya itu tidak boleh. Ya. Adapun tadi ya, sekedar memberi tanda, ini memang ada khilaf di antara pemahaman dari ulama kita ya. Kalau sekedar ya memberikan tanda dengan bata, katanya itu masih dibolehkan sejengkal, yang saya ketahui itu segitu ya. Tapi tidak boleh membuat bangunan-bangunan permanen yang sifatnya itu ya membagus-baguskan untuk ya kadang-kadang ya dengan seperti tadi ya, itu luar biasa ya. Ada bahkan berlomba-lomba membagus-baguskan kuburan dengan bangunan-bangunan yang permanen yang sifatnya ini yang dilarang gitu. Tetapi kalau sekedar memberikan tanda dengan cara tadi ya, menaikkan sedikit gitu ya dengan bata atau dengan apa ya, itu ada khilaf. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh dan ini boleh, tapi ada khilaf. Khilaf itu ada yang membolehkan, ada yang melarang, itu saja. Mana yang paling kita yakini, tetapi menurut hemat saya yang selamat seperti tadi. Artinya lebih berhati-hati itu insya Allah lebih selamat ya. Tetapi kalaupun mau mengikuti yang membolehkan, tetapi dengan sederhana, ya semoga Allah memaafkan kita dan memberikan petunjuknya yang selamat bagi kita. Wallahu alam, Mas Joko, itu yang bisa saya sampaikan. Iya, syukur Pak Ustadz. Artinya lebih baik kita hindarin aja lah ya kalau memang kayak ya, gini. Lebih berhati-hati lah. Kita lebih berhati-hati itu lebih selamat. Iya. Tapi memang ada khilaf. Iya, syukur Pak Ustadz pencerahannya Pak. Afwan. Silakan, ada lagi? Baik, saya ada Pak ini di kolom chat dari Bu Eli. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz Salim, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap ikhlas dalam menjalankan amal ibadah? Syukron, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang berat dan sulit menjawabnya. Karena ulama-ulama salafus saleh pun mengatakan ya, yang paling berat itu adalah menjaga keikhlasan. Yang paling berat ya itu adalah menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan itu dari mulai niatnya, kemudian pada saat mengerjakannya, pada saat setelah mengerjakannya itu tetap dipantau itu, ya. Jadi jangan-jangan kita nanti setelah mengerjakan itu, ya, lalu mengungkit-ungkit, wah udah jelas tuh. Ada di surat Al-Baqarah ya, surat 2 itu ayat kalau saya nggak keliru 264. Ya saya bacakan sebentar ya. Mudah-mudahan masih bersabar ya waktu kita ya, bersabar ya karena ini pertanyaan ini sangat baik ya supaya kita jangan juga salah ya di dalam memaknai sebuah amalan gitu. 264 di sini dikatakan ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak amalanmu, sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah ini kan sudah selesai ya, sedekah berarti kita nyebut-nyebut ya. Kamu itu kan udah dibantu, udah apa gitu ya. Nah ini nggak boleh begitu itu ya. Bahkan di sini juga menyakiti penerimanya. Ditambah lagi, cobalah kamu tuh kalau nggak dibantu saat itu kamu tuh pastilah keleleran kamu tuh pasti akan itu dia. Nah ini Allah memberitahukan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,
maka tinggallah batu itu licin lagi. Artinya hilang semua amalan kita. Padahal saat kita memberinya ikhlas gitu. Kemudian setelah sekian waktu ada kejadian apa gitu menyebabkan kita lalu mengungkit-ungkit apa yang sudah kita sampaikan. Itu selesai sudah. Amal kita tuh nggak akan ada di hadapan Allah. Ini apa dalilnya? Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang pernah mereka kerjakan. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi hati-hati ya. Memang ikhlas itu susah, Mbak Eli, susah. Dan inilah yang harus kita selalu coba berusaha semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Paling tidak kalau kita sudah berbuat baik, lupakan aja. Jangan kita ingat-ingat kalau kita udah berbuat baik. Sebaliknya kalau kita berbuat jelek atau dosa, ingat-ingat terus supaya kita bertaubat kepada Allah. Tapi berbuat baik lupakan aja lah. Sudah lupakan aja. Ya, jadi kita lupa aja udah pernah berbuat, sudah lupakan aja. Karena apa? Kita berbuat baik itu ikhlas karena Allah. Ikhlas itu ada definisi yang tadi saya lupa bacakan ya. Kalau saya nggak keliru itu definisi dari Ibnu Qayyim juga yang mengatakan, atau Ibnu Rajab ya, mengatakan ikhlas itu adalah ya, kita tidak mengharapkan pujian dari orang dan kita juga tidak peduli dengan celaan orang selama yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Selesai. Karena kita lakukan karena Allah, ya nggak ada urusannya mau dipuji ya nggak, ya terserahlah. Tapi tidak mengharapkan pujian. Kalau sampai dicela orang juga, ya terserah aja. Kita bukan karena mereka kok. Nah itu kira-kira ikhlas. Ya. Wallahu alam, Mbak Eli, seperti itu ya. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih Pak Salim. Karena waktu mungkin sudah cukup lewat. Terima kasih sekali nih atas respon yang maksimal dari peserta kajian. Mudah-mudahan semakin semangat terus di waktu-waktu mendatang. Baik, silakan Pak Salim ditutup untuk closing statement-nya. Alhamdulillah ya, pada hari ini kelihatannya semakin banyak nih. Ada sekitar 40 lebih orang ya yang ikut. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ilmu kita ini dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang bersih, hati yang selamat sehingga pada saat nanti di yaumil hisab kita menghadap Allah dengan qalbun salim ya, karena kita tahu bahwa ternyata harta dan anak-anak kita itu tidak ada manfaatnya. Ya kecuali untuk kita gunakan di jalan Allah, itu baru ada manfaatnya. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, anak-anak yang kita didik menjadi anak yang soleh itu bermanfaat bagi kita. Nah, tetapi secara umum Allah mengatakan bahwa harta dan anak-anak kita itu tidak ada manfaatnya kecuali kita datang menghadap Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Tadi sudah kita bahas tentang hati yang bersih seperti apa, ciri-cirinya dan penyakit-penyakitnya, lalu obatnya sekaligus. Semoga ini yang sedikit ini menjadi bermanfaat bagi khususnya pribadi saya dan juga kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sentana yang saya cintakan Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, yaitu penyakit yang tidak ikhlas ya. Penyakit riya, pamer, penyakit merasa hebat, ujub, penyakit yang sombong, penyakit hati, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Ya, semoga kita diselamatkan Allah karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada ya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya upaya kita kecuali pertolongan Allah. Barakallahu fiik, ya kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pekan depan pada jam yang sama dengan topik yang berbeda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum. Afwan. Izin lift ya. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih semuanya.